Waktu pertama pengadilan yang bersaksi itu, gue inget banget treatment gitu ya. Oke, ini kita yang selalu treatment di klinik-klinik kecantikan ya, kita akan tahu, kalian juga tahu kali ya, treatment itu bisa nggak dijual di e-commerce? Bisa, treatment bisa dijual di e-commerce, bisa, betul. Dijual treatment misalnya misalnya gue menjual treatment gue ya, misalnya nih gue seorang S2 dokter kecantikan ahli kulit gitu ya, gue menjual treatment gue misalnya gini, treatment gue itu glowing DNA dugong kriwing gitu ya, nih gue jual tuh di e-commerce ya kan, gue jual terus kalian beli klik, kalian beli. Dan kalian beli, kalian itu bukan mendapat produk, tapi mendapat voucher. Nih contohnya vouchernya. Jadi dikirimlah voucher setelah kalian klik gitu kan, kalian bayar, dikirimlah voucher. Nah voucher ini nanti kalian datang ke klinik mana tuh ada tertera di voucher ini. Kalian datang membawa voucher ini, bukan produknya yang dibeli. Ya paham ya, buat apa sih kemarin itu buat pelapor ya. Begini nih. Jadi yang dibeli itu adalah vouchernya. Vouchernya kalian datang ke klinik untuk treatment di kliniknya, bukan produknya. Karena kalau treatment, contoh produk nih, ini apa nih, power bank gue. Contoh produk ya. Karena setiap treatment itu ada pakai produk. Misalnya treatment DNA glowing, DNA dugong glowing, curing tadi. Nah, gue pakai apa tuh? Pakai DNA dugong ini. Dana dugong ini tidak bisa dijual bebas. Hanya di klinik gue waktu gue mau treatment, waktu gue mau melakukan pesunsutan, tik-tikan ya. Jadi gue melakukan treatment DNA glowing itu memakai produk ini. Nah produk ini itulah yang ada jarum suntiknya. Bisa gue suntikan jika kita sudah ada izinnya, bukan kalian beli produknya. Ini kan enggak, produknya dijual. Produknya dijual ada jarum suntiknya. Terus kalau yang beli di Papua atau yang beli misalnya di Ternate, dia beli nih. Dia lihat, dia buka produknya. Oh, bagus nih, DNA glowing. Terus ada jarum suntiknya. Terus sama dia, karena di jarum suntiknya dia nggak sempat datang ke Jakarta. Misalnya kliniknya ada di Jakarta, nggak pernah ada di Papua. Dia pakai sendiri, itu yang nggak boleh, paham? Pelengok. Gue aja yang cuman pasien, gue tahu loh, masa yang katanya punya klinik kecantikan malah ngadi-ngadi, sepertinya menyesatkan. Nah itu tuh produknya itu yang dimasalahkan kemarin di persidangan, nggak bisa dijual. Karena apa? Kalau dijual itu ada jarum suntiknya, bisa suntik sendiri orang itu, kan nggak boleh dijual bebas. Yang bisa pakai itu adalah klinik kecantikan atau disuntikan buat orang yang memang dia ada ininya, ada sekolahnya, seperti kayak bidan, kayak perawat gitu loh. Lah ini kan dijual bebas, yang beli emang bidan atau perawat kan, siapa yang beli, namanya dijual bebas itu loh ya. Jadi itu yang kemarin itu yang agak berkelit tuh di persaksian, itu treatment. Iya treatment lu bisa jual, tapi dibeli vouchernya, kita kirim vouchernya ya, bukan itu treatmentnya yang dijual, produk treatmentnya. Produk itu nggak bisa dijual bebas karena ada jarum suntiknya. Udahlah, diri kalian kan juga suka ke dokter-dokter kecantikan, jangan mau di di penggiringan pembohongan itu. Yang herannya gue, sumpahnya tuh di atas apa? Di atas Al-Quran. Sumpah di atas Al-Quran, bisa-bisanya saya itu tidak begini, dan sekarang BPOM disalah-salahin. Kemarin dipuji-puji BPOM. BPOM bagus. Waktu pertama kali Niki masuk, BPOM bagus, begini, bekerja. Nah sekarang giliran BPOM bekerja, kenapa BPOM begini, banyak banget aturannya. Emang aturan negara ini ngikutin kalian?
Bepom nggak kerja, kalian panggil, giliran Bepom kerja kalian begitu, ya kan? Apa sih? Tuh rekaman, dipikirkan, apakah itu asli? Kalau aku sih yakin asli, karena kita paham nggak mungkin Niki menyerahkan bukti kepada bapak-bapak di sana dengan bukti yang palsu. Ya, jadi tadi udah paham ya, say. Jadi produknya yang dibeli sama Niki kemarin bukan treatmentnya, bukan vouchernya, tapi produknya yang dibeli sama Niki. Produknya itulah yang ada jarum suntik, itu yang nggak boleh. Nah nanti itu aku rasa nanti akan ada lagi nih pasal baru ini, mungkin dari pihak Niki. Dan sekarang gue tanya, kalau memang misalnya Niki katanya menjelek-jelekan, kalau misalnya produk kamu gak berbahaya, ngapain kamu takut? Biarin aja dijelekin. Kamu bisa pasang badan, yang kamu bilang salah nih, yang benar. Kamu bilang tuh salah, yang benar ini. Kamu ngomongnya asal. Kan bisa begitu. Terus karena mungkin mengetahui kalau produknya itu bermasalah, buktinya Bepom udah ngeluarin kan sekarang kan. Kalau kemarin kan Bepom belum ngeluarin. Oh, langsung ngomong bukan produk pribadi, karena saya diomongin saya itu warnanya blue apa grey sih, lupa gue. Dan saya sakit hati, kredibilitas saya hancur. Apa sih kredibilitas dengan warna apa? Kredibilitas dengan warna itu apa? Emang nyambung kredibilitas dengan warna? Warna itu mari menggambar. Terus kredibilitas dengan ini apa? Dengan pemerasan dan dengan cuci uang apa? Apa kredibilitasnya cuci uang? Kalau mau dibilang hancur, justru kredibilitasnya Nikita Mirzani hancur banget saat ini, karena sudah menjadi terdakwa, walaupun belum pasti bersalah ya, belum pasti terdakwa itu menjadi terpidana ya. Terdakwa belum pasti menjadi terpidana. Oke. Misalnya dia bilang kredibilitasnya Niki itu malah jatuh karena kalian kan kata Niki, kalian kriminalisasi saya, jatuh kredibilitasnya. Dikirain pemeras. Saat ini nih dibilang pemeras, dibilangin pembuli, dibilangin tukang cuci. Justru pembuli, dan sekarang diarahkan ke pembuli. Nah pembuli itu pasalnya berapa? Emang 368 pembuli? 368 pertama kali disangkakan, terus menjadi 369. Emang itu pasalnya pembuli? Pembuli itu bukannya untuk anak-anak kecil ya, anak-anak sekolahan. Tapi pembuli itu kalau misalnya nggak benar kan bisa diomongin nggak benar. Pembuli itu kan sampai ke psikis, sampai ke psikolog gitu-gitu ya. Sudahlah. Jangan, ingat, rekaman minggu ini tolong diputarkan. Mengenai rekaman, jika rekaman itu benar, kenapa harus takut? Kenapa harus tunda? Putar aja. Begitu dapat bukti baru, putar. Gue sebagai emak-emak dituduh orang gue, lu katanya nerima duit. Langsung kalau gue nggak menerima duit, langsung gue bilang mana buktinya. Terus diserahkan, ini buktinya, langsung gue putar. Ini buktinya rekaman, langsung gue putar. Kalau gue nggak merasa nerima, takut juga gue tunda lah pemutarannya. Gue mau denger dulu, apa ini kira-kira, apa ini, gitu ya. Semoga Kamis nih, ini Selasa, besok Rabu, besok Kamis. Nah Kamis putar, kita mau tahu buktinya benar apa enggak, kan fair. Kita juga mau tahu buktinya benar apa enggak. Benar enggak? Bukan kita mau salah-salahin, enggak. Begitu aja.
Mbak, minta jus.